Sudah jelas? Sudah terlihat? Slide-nya belum di-shoot. Tunggu sebentar. Sambil menunggu slide-nya di shoot, sebelumnya perkenalkan, saya Api Perdana, lulusan Fakultas Ilmu Komputer. Hari ini kita akan mendiskusikan sedikit mengenai studi kasus Linggo SQL, dengan studi kasusnya fokus di perdagangan saham. Pagi ini saya akan mendiskusikan mengenai perkenalan sedikit mengenai pasar saham, bisnis prosesnya, kemudian mungkin sedikit menyentuh konsep-konsepnya yang berhubungan dengan Linggo SQL. Nanti kemudian pada sesi berikutnya kita akan ada tutorial dan guide serta melakukan demonstrasi. Ya, sembari kita menunggu slide-nya untuk di-shoot ke layar. Oke, slide-nya sudah terlihat jelas ya. Kita langsung lanjut aja untuk menghemat waktu. Hari pagi ini kita akan diskusi mengenai tujuan presentasi, fakta singkat mengenai pasar saham, berbagai kasus kesalahan perangkat lunak yang terjadi dalam transaksi saham, bisnis proses, aturan dan batasan, bisnis proses pada Linggo SQL, verifikasi pada Linggo SQL, algoritmanya, serta kesimpulan. Tujuannya tentu kita ingin menggunakan transaksi saham sebagai studi kasus Linggo SQL. Kita akan mengenal secara singkat mengenai pasar saham, transaksi saham Bursa Efek Indonesia, pengenalan kasus kesalahan pemrogramming, simplifikasi studi kasus, identifikasi kasus verifikasi, serta algoritma kasus verifikasinya. Fakta singkat, pasar modal Bursa Efek Jakarta sudah berdiri pada tahun 1995, kemudian digabung bersama Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia pada 1 Desember 2007. Ini salah ketik. Saat ini walaupun Bursa Efek Indonesia sudah melakukan transaksi perharinya bisa mencapai 5 triliun, namun kadang-kadang masih di bawah 3 triliun, sehingga tetap target 2008 adalah per hari minimal 3,35 triliun rupiah yang transaksi. Kami menggunakan pasar saham sebagai studi kasus Linggo SQL karena beberapa hal. Yang pertama, pasar saham ini bersifat mission critical. Dia melibatkan kepentingan financial dalam jumlah yang besar. Sistem elektroniknya melibatkan pencatatan transaksi menggunakan basis data. Dan telah terdapat kasus-kasus kesalahan pada programming yang menyebabkan kerugian financial pada transaksi pasar saham hingga hari ini. Contohnya, dari paling belakang tahun 83, Vancouver Stock Exchange menyebabkan indeks saham bervariasi 500 poin karena pembulatan indeks yang salah. Tahun 2005 ada kesalahan konversi dari seharusnya 610.000 yen untuk satu saham
tertukar menjadi 610.000 saham untuk 1 yen, sehingga kerugiannya mencapai ratusan juta dolar. Tahun lalu, London Stock Exchange mengalami kesalahan dalam penampilan data harga sehingga closing auction diperpanjang selama 3 jam. Kemudian pada bulan Maret di Dow Jones menyebabkan karena ada kesalahan perhitungan indeks 1 jam lebih sehingga kerugian berkisar jutaan dolar. Ini adalah proses bisnis transaksi saham yang tradisional. Jadi seorang investor jika ingin melakukan transaksi jual beli harus melalui broker atau sekuritas, biasanya lewat telepon meminta brokernya untuk melakukan transaksi. Kemudian broker tersebut akan meneruskan ke lantai bursa, di mana di lantai bursa ada rekanannya yang memasukkan penawaran ke dalam sistem. Jika terjadi harga yang cocok, pembelian dan penjualan yang cocok, maka sistem akan memfinalisasikan transaksi, dan penyelesaian transaksi akan diselesaikan dalam waktu paling lama 3 hari setelah kejadian transaksi sebenarnya, atau T+3. Nah, ini proses perdagangan yang tradisional yang masih dianut sebagai beberapa negara, tetapi khusus untuk Indonesia sudah sedikit berubah. Artinya dengan adanya sistem informasi dan internet sekarang, investor bisa melakukan transaksi langsung dari komputer, bahkan dari handphone juga bisa untuk melakukan transaksi tanpa menelpon, jadi memotong kerja broker dan trader sekuritas tersebut. Diagram transaksi saham kurang lebih seperti ini. Jadi dari transaksi untuk beli dan jual, memasukkan ke dalam sistem, di security dan fund akan bertemu, di sistem akan mencocokkan antara pembelian dan penjualan. Jika ada yang cocok, diselesaikan, dan financial statementnya diselesaikan dalam 3 hari kemudian. Batasan dan aturan transaksi saham. Transaksi saham memiliki aturan dan batasan ditentukan oleh regulasi perdagangan, kemudian praktek ekonomi lokal, misalnya ada periode transaksi, proses penyelesaian, hari libur, dan lain-lain. Jadi yang seperti tadi, kita lihat peraturan 3 hari setelah kejadian transaksi sebenarnya itu masih di Indonesia. Diharapkan dalam 1-2 tahun lagi sudah bisa disingkat dalam 2 hari. Kalau di Amerika sudah 1 hari. Kemudian hari libur itu sesuai bursa masing-masing kebijakan. Jumlah transaksi yang diperbolehkan. Nah, aturan dan batasan tersebut inilah yang akan digunakan sebagai titik verifikasi oleh Lingo SQL. Berikut contoh aturan batasan, singkat saja. Misalnya transaksi hanya dilakukan pada hari kerja, Senin sampai Kamis setengah 10 sampai jam 12 itu sesi pertama, kemudian setengah 2 sampai jam 4 itu sesi kedua. Kalau hari Jumat lebih pendek, setengah 10 sampai 11.30, jam 2 sampai jam 4. Kemudian setiap sekuritas memiliki batas transaksi atau trading limit istilahnya dalam 1 hari. Ada juga sistem melakukan keputusan berdasarkan prioritas harga dan waktu. First in first out, harga yang lebih tinggi diprioritaskan, kemudian first in first out. Ini kurang lebih nanti bisa dibaca lengkap di slide. Berikut adalah studi kasus Lingo SQL atau simulasi transaksi saham. Jadi Lingo SQL akan menggunakan studi kasus sederhana dari sistem transaksi saham berdasarkan prosedur nyata di lapangan. Jadi tidak akan menggunakan semua peraturan, semua verifikasi yang ada. Untuk studi kasus ini hanya beberapa saja. Sistem ini akan mensimulasikan transaksi dari pembelian, penjualan, serta finalisasi dengan aturan-aturan di Indonesia. Hasil akhir adalah aplikasi yang bisa terverifikasi secara formal, yaitu white box, kemudian divalidasikan dengan skenario atau black box.
Diagram simulasi transaksi saham kurang lebih seperti ini. Ada database permintaan beli saham, ada database-nya saham, database penawaran jual, kemudian ada database transaksinya, serta ada verifikasi dan validasi. Semua tergabung dalam mekanisme penyelesaian transaksi. Berikut adalah alur simulasi transaksi saham. Seorang trader atau investor menawarkan pembelian saham ke sistem, kemudian akan tercatat di database permintaan beli saham. Trader lain akan memasukkan penawaran penjualan saham ke sistem dan tercatat di database penawaran jual saham. Sebuah mekanisme atau algoritma penyelesaian transaksi akan berusaha memasangkan atau memetakan harga yang cocok antara permintaan jual dan beli, mencari titik tengah. Pada saat pengembangan mekanisme atau algoritma tersebut, sebuah proses verifikasi akan dijalankan untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut telah mematuhi secara benar seluruh batasan dan aturan yang ada. Jadi kasus verifikasi ini akan ditentukan oleh developer mengacu pada aturan dan batasan pada praktek perdagangan saham yang telah dibahas di slide-slide sebelumnya. Jika proses pemetaan dan proses verifikasi berhasil, maka sistem akan menghasilkan sebuah data transaksi final yang akan tercatat di dalam database transaksi saham. Komponennya untuk studi kasus LinguaSQL itu terbagi 3. Yang pertama adalah database. Ini hanya untuk simulasi saja. Database ini berisi data yang hendak digunakan dalam penyelesaian transaksi. Kemudian mekanisme penyelesaian transaksi. Komponen ini berfungsi untuk melakukan pemetaan antara permintaan beli saham dan penawaran jual saham yang cocok harganya. Jadi bisa saja pasar ini, kalau ada yang mengenal istilah pasar modal, ada yang bilang the market is always right. Artinya kita ikut pasar kita selalu ikut harganya. Tapi kalau menurut saya yang benar adalah the market is always wrong. Kalau the market is always right, tidak akan ada transaksi, tidak ada yang menawarkan harga tinggi, tidak ada akan membeli harga murah. Jadi the market is always right. Dan adalah fungsi sistem untuk mencari titik tengah sehingga untuk memudahkan pembeli dan penjual untuk mencari harga yang pantas, menentukan bersama-sama. Untuk transaksi saham, berikut adalah komponen-komponennya. Yang ketiga, mekanisme verifikasi dan validasi. Ini yang terpenting, poin ini adalah yang terpenting, yaitu ini berfungsi untuk melakukan verifikasi dan validasi pada program mekanisme penyelesaian transaksi. Verifikasi dan validasi dilakukan pada titik-titik yang berdasarkan batasan dan aturan dari proses bisnis. Verifikasi dilakukan dengan pembuktian sebuah kode program secara formal. Kemudian, validasi juga dilakukan dengan menjalankan beberapa skenario dan mengecek apakah hasil dari operasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah kasus verifikasi simulasi dari transaksi saham. Dari segi batasan waktu, dilakukan verifikasi, pemeriksaan waktu, serta periode transaksi yang valid. Misalnya tadi dari jam 9.30 sampai jam 12. Kemudian batasan trading limit. Setiap broker atau perusahaan sekuritas itu memiliki trading limit sesuai dengan jaminan yang telah mereka setor ke KPI. Jadi kita cek jika hari itu sekuritas telah melakukan transaksi melebihi dari trading limit, maka tidak bisa melakukan transaksi kembali. Kemudian dari segi batasan jangkauan harga penawaran, jadi harga penawaran penjualan itu tidak boleh melebihi
atau lebih besar atau lebih kurang dari batas yang telah ditentukan. Ini peraturannya sebenarnya saat ini tidak fix, tapi kurang lebih 25%. Jadi seandainya ada saham yang telah melonjak lebih dari 25% atau turun lebih dari 25%, saham itu akan di stop oleh bursa, stop diperdagangkan dan disuspend hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Ini untuk melindungi para investor. Jadi peraturan-peraturan ini sekali lagi hanya dijalankan di Indonesia. Kalau di Amerika peraturan yang jangkauan harga penawaran tidak ada. Kemarin kalau ada yang mengikuti masalah subprime mortgage di US, credit crunch ini, itu ada saham yang dari $90 tinggal 25 sen dalam satu hari. Itu udah 99% minus. Kemudian dari segi prioritas pemetaan, verifikasi dilakukan untuk menjamin sistem telah melakukan pemetaan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan, yaitu tadi berdasarkan harga yang lebih tinggi dan berdasarkan waktu, first in first out. Kemudian pemeriksaan data input. Verifikasi seluruh data transaksi yang masuk harus sesuai dan patuh dengan bentuk skema baku yang telah ditentukan. Inputnya harus sesuai. Kemudian dicek juga anomali. Apakah ada fluktuasi harga atau volume perdagangan yang di luar kewajaran. Ini tadi dari segi sebagai contohnya dari segi batasan waktu, dilakukan verifikasi pemeriksaan waktu dan periode transaksi, yaitu Senin sampai Kamis 9.30 sampai jam 12, setengah 2 sampai jam 4, serta Jumat setengah 10 sampai 11.30 dan jam 2 sampai jam 4. Untuk algoritma prosedurnya, untuk penyataan transaksi, sistem memeriksa waktu dari masing-masing transaksi. Kemudian transaksi yang memiliki waktu valid akan dimasukkan ke database yang sesuai. Dan untuk setiap transaksi dengan waktu invalid dimasukkan ke database terpisah untuk dilakukan pemeriksaan. Algoritma verifikasi prosedur itu akan harus memastikan bahwa format waktu yang digunakan sudah sesuai dengan standar baku. Kemudian melakukan prosedur pemeriksaan waktu, kemudian melakukan pemeriksaan untuk seluruh data valid apakah telah memenuhi batasan waktu, kemudian melakukan pemeriksaan untuk seluruh data yang tidak valid apakah benar dia itu tidak valid atau di luar batasan waktu yang telah ditentukan. Kalau dari batasan trading limit, verifikasi trading limit ditentukan oleh KPII sesuai dengan reputasi dan jaminan yang telah mereka setor. Jadi sebelum terjadinya transaksi, sistem harus memeriksa total jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh broker tersebut. Kemudian melakukan pembandingan antara trading limit dengan total transaksi yang telah dilakukan, ditambah transaksi yang akan dilakukan. Jika total transaksi melebihi trading limit, maka akan ditolak secara otomatis. Jika total transaksi belum melebihi trading limit, maka transaksi dilakukan. Itu adalah algoritma prosedur. Ini sekarang algoritma verifikasi prosedurnya. Artinya memeriksa algoritmanya. Kalau yang ini memeriksa prosedur, yang ini memeriksa algoritma prosedurnya. Pertama, harus memastikan trading limit dari broker tidak sama dengan 0 atau kurang atau minus. Kemudian dicatatkan transaksi dengan nilai transaksi yang masih di bawah nilai total trading limit. Kemudian dilakukan prosedur pengecekan trading limit untuk transaksi tersebut. Sistem harus menerima transaksi tersebut.
Catatkan transaksi dengan nilai transaksi yang nilainya di atas total trading limit. Kemudian lakukan prosedur pengecekan trading limit untuk transaksi tersebut. Sistem harus menolak transaksi tersebut. Ini untuk menjamin bahwa algoritma yang kita jalankan benar. Dari segi jangkauan harga penawaran dan penjualan tidak boleh melebihi dari batas yang ditentukan. Seperti tadi saya bilang, kalau saat ini kurang lebih sekitar 25%, itu juga berdasarkan kebijakan KPI based on kasus tertentu, bisa aja lebih besar, bisa lebih sedikit, tergantung saham dan apa yang terjadi. Untuk simulasi ini kita akan menggunakan plus minus 20%. Untuk algoritma prosedurnya, sebelum transaksi dicatatkan, sistem harus memeriksa harga saham terakhir. Kemudian dilakukan pembandingan antara harga saham dengan harga saham saat ini dengan harga saham yang ditawarkan. Jika selisih antara harga saat ini dengan harga yang ditawarkan lebih dari 20% atau lebih, maka sistem akan menolak transaksi tersebut. Jika perbedaan belum mencapai 20% selisihnya, maka sistem akan mencatat transaksi tersebut. Artinya valid. Ini untuk memverifikasi algoritma untuk verifikasi prosedurnya. Pertama, dipastikan nilai saham yang tercatat tidak nol atau minus. Kemudian catatkan transaksi dengan nilai transaksi yang masih di antara jangkauan harga. Kemudian lakukan prosedur pengecekan jangkauan harga untuk transaksi tersebut. Sistem harus menerima transaksi tersebut, karena tadi masih di antara jangkauan harga. Kemudian coba catatkan transaksi dengan nilai transaksi yang berada di atas jangkauan harga. Lakukan prosedur pengecekan jangkauan harga untuk transaksi tersebut. Sistem harus menolak transaksi tersebut. Kemudian catatkan transaksi dengan nilai transaksi yang berada di bawah jangkauan harga. Lakukan prosedur pengecekan jangkauan harga untuk transaksi. Sistem harus menolak transaksi tersebut. Jadi karena ini plus minus, jadi kita harus verifikasi plus lebih dari 20% dan kurang dari 20%. Kemudian untuk proses pemetaan jual beli. Proses pemetaan ini adalah fungsi utama dari sistem simulasi transaksi saham. Verifikasi yang dilakukan melingkupi ketepatan prioritas serta kenetralan hasil pemetaan. Dari algoritma prosedurnya adalah sistem akan mengambil data-data dari permintaan beli saham dan penawaran jual saham. Data-data tersebut diurutkan dari yang memiliki nilai total transaksi paling besar ke yang paling kecil. Jadi nilai totalnya yang dihitung. Lakukan pencocokan permintaan pembelian dengan penjualan dimulai dari yang paling besar nilainya. Jika ada permintaan atau penawaran dengan harga yang sama, maka yang diutamakan adalah yang paling dulu terdaftar dari segi waktunya. Dan masukkan seluruh hasil pemetaan ke database transaksi saham. Untuk algoritma verifikasi prioritasnya, kita coba catatkan beberapa transaksi pembelian dan penjualan dengan nilai yang sama, namun waktu yang berbeda ke dalam database. Lakukan proses pemetaan transaksi saham, simpan data transaksi saham yang dihasilkan. Kemudian tukar waktu pencatatan di dalam transaksi pembelian dan penjualan. Lakukan proses pemetaan transaksi saham. Jika dibandingkan hasilnya dengan data transaksi saham yang sebelumnya, hasilnya harusnya berbeda.
Ini adalah proses pemetaan jual beli yang ketiga. Pertama untuk algoritma verifikasi netralitas. Kalau yang tadi untuk prioritas, sekarang netralitas. Catatkan beberapa transaksi pembelian dan penjualan ke dalam database. Lakukan proses pemetaan transaksi saham. Simpan data transaksi saham yang dihasilkan. Kemudian ubah data broker pada transaksi pembelian dan penjualan pada database. Lakukan proses pemetaan transaksi saham kembali. Kemudian dibandingkan hasilnya dengan data transaksi saham sebelumnya. Seharusnya hasilnya sama dengan hasil transaksi sebelumnya. Jadi tidak mengutamakan broker atau perusahaan sekuritas tertentu. Untuk pemeriksaan data input, kita akan melakukan SQL akan memverifikasi seluruh data transaksi yang masuk telah sesuai dan patuh dengan bentuk dan skema baku yang telah ditentukan. Contohnya, pemeriksaan kelengkapan dan data transaksi, broker yang invalid atau saham yang invalid. Algoritma prosedurnya adalah, sebelum melakukan pencatatan transaksi, sistem melakukan pemeriksaan kelengkapan seluruh field data transaksi. Apabila terdapat field yang hilang, maka data tersebut akan dimasukkan ke database tersendiri untuk pemeriksaan. Sistem kemudian melakukan pemeriksaan field identitas broker yang melakukan transaksi. Apabila identitas broker tersebut invalid atau broker tersebut pernah terkena masalah sehingga sampai saat ini statusnya suspend, artinya tidak diperbolehkan melakukan transaksi, maka data tersebut akan dimasukkan ke database sendiri untuk pemeriksaan. Sistem melakukan pemeriksaan field identitas saham transaksi. Apabila saham tersebut invalid atau dalam status suspend, maka data tersebut akan dimasukkan ke database tersendiri untuk pemeriksaan. Jadi di sini ada 3. Pertama, memeriksa field data transaksi semuanya lengkap. Yang kedua, memeriksa perusahaan sekuritas atau brokernya, apakah ini sekuritas atau brokernya valid, diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, periksa saham yang ditransaksikan. Memastikan saham tersebut saat ini diperbolehkan untuk ditransaksikan. Untuk verifikasi kevalidan saham, validitas sahamnya. Pertama, dipastikan seluruh field pada data transaksi telah terisi dengan benar. Kemudian catatkan transaksi pembelian dengan data identitas saham yang valid. Lakukan prosedur pemeriksaan data. Sistem harus mencatatkan transaksi tersebut. Kemudian kita coba catatkan transaksi pembelian dengan data identitas saham yang tidak valid. Lakukan prosedur pemeriksaan data, maka sistem seharusnya memasukkan transaksi tersebut ke database tersendiri. Untuk memverifikasi broker atau perusahaan sekuritas. Pertama, kita pastikan seluruh field pada data transaksi telah terisi dengan benar. Kemudian catatkan transaksi pembelian dengan data identitas broker yang valid. Lakukan pemeriksaan data. Sistem seharusnya mencatatkan transaksi tersebut. Kemudian catatkan transaksi pembelian dengan memasukkan data identitas broker yang tidak valid. Lakukan prosedur pemeriksaan data. Seharusnya sistem memasukkan transaksi tersebut ke database terpisah atau tersendiri. Dari sini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, Linggu SQL menggunakan studi kasus transaksi saham karena sifatnya mission critical, sangat bergantung kepada sistem terutama database, dan memiliki kepentingan finansial yang tinggi. Aplikasi simulasi transaksi saham yang digunakan hanya melibatkan pencatatan transaksi penjualan, pembelian, serta proses pemetaan final transaksi saham. Verifikasi Linggu SQL dilakukan pada tahap pengembangan
dan berfungsi untuk memastikan kebenaran algoritma sebuah komponen. Kasus verifikasi untuk transaksi saham dapat menggunakan batasan dan aturan yang berlaku di dunia nyata, sesuai dengan kebijakan masing-masing bursa. Kemudian selanjutnya ada sedikit tanya jawab jika ada pertanyaan. Untuk sesi ini kita membuka pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep, karena untuk teknisnya sendiri nanti akan ada simulasinya untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Api Perdana. Sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, mungkin sebaiknya kita beri aplaus dulu kepada Bapak Api Perdana. Ya, oke, sebelum nanti dilanjutkan ke tutorial ya, jadi yang hands on mengenai penerapan teknisnya, barangkali ada pertanyaan dari para hadirin untuk Bapak Api Perdana terutama mengenai konsep dari studi kasus yang disampaikan tadi. Mungkin dimulai dari Pekanbaru dulu barangkali. Dari Pekanbaru bagaimana, ada pertanyaan? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kami dari Pekanbaru Riau. Yang kami ingin tanyakan mungkin tentang algoritmanya tadi, Pak, yaitu algoritma pembatasan jangkauan harga, algoritma verifikasi batasan jangkauan harga. Sana tadi dikatakan akan bandingkan harga saham ya, Pak ya. Harga saham yang akan diambil apakah harga jual apa harga beli nantinya, Pak? Kalau nanti sebagai perbandingannya, Pak. Dan untuk batasan jangkauan harga, apakah kita ambil harga saham jual atau harga saham beli? Terima kasih. Ya, langsung dijawab saja oleh Bapak Api. Terima kasih. Jadi harga saham ini kita selalu lihat harga jual dan beli atau harga transaksi. Jadi karena jika ada harga beli, maka pasti ada harga jual. Jadi kita lihat harga sekarang, misalnya sebuah saham nilainya 1.000. Jika ada yang menawarkan menjual harga 1.300, maka sistem akan membiarkan saja. Tetapi begitu ada yang membeli harga di 1.300, maka dia akan masuk sebagai transaksi invalid gitu. Jadi bisa aja 1.000 ada yang menawarkan 1.100, 1.200, 1.300. Begitu transaksi maju, ada yang menawarkan untuk membeli di 1.100, itu tidak masalah. 1.200 tidak masalah, tapi begitu 1.300 sudah di luar jangkauan harga gitu. Ya, itu jawaban dari Bapak Api Perdana. Barangkali sudah cukup jelas atau bagaimana? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin sekarang yang dari Denpasar, bagaimana? Ini ada pertanyaan? Langsung saja kalau ada pertanyaan.